Tetap bersama kami, Tubabako Streaming Radio. The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Bagaimana kabarnya Tubabako siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Noviardianti, tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabako. Para perempuan di pedesaan Indonesia kerap kali diposisikan sebagai penyedia pangan oleh peran gender tradisional, juga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga. Laki-laki kerap kali dipandang atau digambarkan sebagai pencari nafkah utama jika ada pekerjaan, dan umumnya mereka lebih mungkin memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya alam. Dialektika kali ini akan membahas dengan topik kesetaraan perempuan, definisi dan urgensi. Dan telah hadir di studio bersama saya pejabat Ketua TP PKK Kabupaten Tulambo Barat dan juga sekaligus Sekretaris Dinas PPPA Provinsi Lampung, Dr. Anda Hanita Farial MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan selalu bahagia tentunya. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh utama gender. Ada juga kita akan menyinggung tentang stunting dan KLA atau Kabupaten Layak Anak, khususnya di Kabupaten Tulambo Barat, Bu. Ya. Sudah siap kita akan mengulik semua pembahasan ini, Bu? Insya Allah. Oke. Kita mengetahui Bu bahwa gender ini merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Lalu menurut Ibu sendiri sebenarnya definisi gender itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Mbak Novi ya. Iya. Kalau orang awam selalu menyatakan bahwa gender itu pasti perempuan. Artinya di sini perlu pemahaman ya. Yang dimaksud gender itu artinya perilaku yang dilekatkan untuk laki dan perempuan itu sama. Baik dalam kehidupannya sehari-hari di kantor maupun kehidupan sehari-hari di rumah. Tetapi tidak juga selalu perempuan itu akan lebih dari laki-laki. Pada saat waktunya, pada saat pekerjaan di rumah, pasti perempuan akan menempatkan dirinya di tempat dia sebagai yang membantu ya perjalanan di rumah. Tetapi ada saatnya juga perempuan itu sama dengan laki-laki di pekerjaan. Contohnya sekarang kita sudah untuk pencalonan legislatif saja perempuan sekarang sudah diberi kuota 30%. Walaupun pada saatnya seperti yang kemarin masih banyak juga ya belum terpenuhi yang 30% itu ya. Artinya begini Mbak, artinya di sini diharapkan perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama. Dan itu yang disebut dengan gender, bisa berjalan bersama-sama ya. Berarti tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, posisi perempuan bisa berada di posisi laki-laki ya Bu ya? Bisa. Iya. Seperti contoh tadi yang Ibu sebutkan bahwa sekarang banyak perempuan yang menjabat sebagai posisi di laki-laki. Iya. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki bisa juga dilaksanakan oleh perempuan. Iya. Baik itu pekerjaan yang sangat sulit sampai dengan pekerjaan seperti yang pekerjaan keras ya. Sekarang juga bisa dilakukan oleh perempuan dengan selalu berlatih tapinya. Karena masih ada ya kalau untuk postur tubuh mungkin kita berbeda. Tetapi untuk pemikiran dan lain-lain insya Allah perempuan bisa sama dengan laki-laki. Iya, baik. Lalu untuk konsep kesetaraan gender itu seperti apa Bu menurut Ibu sendiri? Ya, kesetaraan gender itu artinya dia tidak membedakan ya antara perempuan dan laki-laki, di mana ketika suatu pekerjaan itu bisa, contohnya ya, misalnya seperti ini, persyaratan harus laki-laki, tetapi sebenarnya perempuan juga bisa. Jadi
Di situ mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi dari kebijakan itu sendiri, itu yang disebutkan dengan kesetaraan gender. Iya. Ya. Berarti itu tadi konsep dari kesetaraan gender itu tadi, Iya. Bu ya. Dan istilah keadilan gender dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah kesetaraan gender ini tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun tingkat praktek. Nah, menurut Ibu sendiri itu seperti apa, Bu? Ibu menanggapinya? Ya, karena gini ya, karena kita semua awalnya dari budaya ya, Iya. budaya patrilineal ya, di mana laki-laki selalu ditempatkan lebih tinggi dari perempuan. Iya. Di era yang sekarang ini, perempuan sudah bisa mencontohkan atau menampilkan yang dia bisa kerjakan yang sama dengan laki-laki. Dan kelompok gender itu kalau kita lihat memang kelompok jenisnya laki-laki dan perempuan. Kemudian juga kelompoknya ada disabilitas dan non disabilitas, kemudian ada bayi, balita dan anak-anak. Dan itu semua adalah gender dan sosial inklusinya. Kemudian untuk ini sendiri ya, pemerintah sendiri sudah menyusun suatu pengutamaan gender, yaitu untuk menjawab dengan adil kebutuhan dari setiap warga negara, baik perempuan dan laki-laki, dan kelompok inklusinya menuju keadilan kesetaraan gender melalui beberapa akses, kemudian partisipasi, kontrol dan manfaatnya. Ya mungkin lebih dikatakan ya, untuk sekarang ini perempuan sudah hampir sama lah dengan laki-laki. Dengan hampir setara ya, Bu ya, berarti dengan laki-laki ya. Iya. Iya, mungkin ada sedikit yang membedakan ya, yang mungkin kira-kira lebih berat pekerjaannya dan tidak mampu dilakukan oleh perempuan, maka harus dilakukan oleh laki-laki gitu, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Ya walaupun secara alamiah ada pekerjaan yang memang tidak bisa juga dilakukan oleh laki-laki ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan dengan kodratnya sebagai ibu. Iya. Di situ melahirkan dan menyusui itu adalah kodrat seorang perempuan. Iya. Iya. Baik, untuk mewujudkan keadilan gender, Bu, yang diperlakukan rangkaian proses yang relevan untuk menghasilkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki itu seperti apa, Bu, penjelasannya? Ya, kalau untuk gender ya di kita sendiri itu salah satunya dengan refleksi refleksi gender itu ya. Maksudnya gini nih, perempuan itu dikasih juga tempat, diberi tempat untuk dia juga bisa maju. Kemudian kalau diskriminasi gender itu ya kadang-kadang kita mempunyai peran yang ganda ya. Iya. Pola paternistik perannya itu di keluarga, dan di sini perempuan dituntut untuk bisa melaksanakan semua pekerjaan yang ada di rumah, dan kita juga dituntut untuk bisa mengerjakan pekerjaan kita di kantor. Iya. Kemudian juga perempuan kadang-kadang sebagai nomor kedua ya. Ketika kita dari mengucapkan salam pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat pasti bapak dan ibu. Iya. Ya, tetapi di suatu tempat ada juga yang sekarang membalik itu menjadi ibu dan bapak. Tapi walaupun masih belum ini ya, belum populer ya seperti itu, tetapi setidak-tidaknya sekarang sudah diakui lah ya. Kemudian kadang perempuan itu dianggap kurang mampu, tidak mampu melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang itu gitu. Tapi pada saat dia dikasih kesempatan, dia juga mampu. Kemudian perempuan kadang dibilang tidak tegas. Tetapi ya itu kembali ketika sudah ada kesempatan dan sudah ada waktu dia untuk menyampaikan ketegasannya, dia juga bisa gitu ya. Sekarang banyak sekali perempuan-perempuan hebat
yang ada di Indonesia ini, mulai dari menteri, kemudian malah sekarang ini ketua DPR-nya perempuan ya. Iya. Ya itu adalah menunjukkan bahwa bisa juga tegas ininya. Ya, berarti perempuan juga bisa mengambil alih nih Bu ya, Ya. sebagai peran laki-laki. Oke, untuk pengarustamaan ini merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting dipergunakan untuk mengambil keputusan dan pengelolaan serta pengembangan program kerja. Ini kesannya dipaksa atau seperti apa? Menurut Ibu seperti apa Bu? Enggak, mungkin enggak dipaksakan ya, karena memang udah diatur. Kalau kita lihat sendiri pembangunan setara gender itu sejak tahun 2025 sudah ada. Iya. Jadi memang sudah dibuatkan programnya dan tidak dipaksakan, disesuaikan dengan situasi kondisi yang sekarang. Di tahun 2005 sampai 2009 pada bahasa RPJM 1 itu salah satu isinya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Nah, di sini udah dimulai ada ya tonggaknya untuk kesetaraan gender tersebut. Kemudian pada saat RPJM M2 di tahun 2010 sampai 2014 juga sudah tertulis langsung ke meningkatkan kesetaraan gender. Jadi di RPJMN itu sendiri selalu sudah dinyatakan untuk peningkatan kesetaraan gender. Iya. Kemudian di tahun 2015 sampai 2019 itu juga tertulis meningkatnya kesetaraan gender. Nah, kemudian di 2020 sampai 2024 malah sekarang terwujudnya kesetaraan gender, sudah terwujud. Jadi dari awalnya dia meningkat, sekarang sudah ke terwujudnya kesetaraan gender di sini di tahun 2020 sampai 2024 RPJMN dari pemerintah ya. Iya. Ya, kemudian untuk Presiden sendiri selalu memberikan arahan khusus untuk perempuan, yaitu dengan isu-isu gender. Isunya yaitu meningkatkan keberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Di sini memberikan ruang waktu yang sangat luas ya untuk perempuan berwirausaha. Iya. Dan tidak dibatasi dengan waktu malam atau siang ya. Karena kadang-kadang kalau di zaman yang dulu-dulu batasnya perempuan untuk bekerja kadang-kadang sampai jam 2 siang. Setelah itu perempuan dianggap tidak bisa lagi bekerja di atas jam 2 siang. Kemudian peningkatan peran dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Peran ibu dan keluarga dalam pendidikan itu langsung disebutkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Karena anak pada awalnya anak kita itu adalah peran yang sangat penting adalah peran ibu, di mana anak akan mencontoh. Nah, di sini yang kita harapkan bagi ibu-ibu yang muda ya sekarang ini untuk bagaimana bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kemudian penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini adalah isu gender juga yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita itu menurun. Di sekarang ini kita punya data Simponi yang dimiliki oleh aplikasi oleh Kementerian PP dan PA memang cenderungnya meningkat. Meningkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu ada segi positifnya, Mbak. Segi positifnya bahwa masyarakat kita ini sudah berani untuk melaporkannya. Karena kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sebagian besar adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya itu adalah keluarga. Kemudian penurunan pekerja anak. Di sini dimaksudkan anak yang bekerja itu dia dibatasi juga dengan waktu. Jadi ketika dia jam sekolah tidak diperbolehkan anak untuk bekerja. Tetapi kalau dia hanya membantu dengan ringan-ringan saja seperti pekerjaan di rumah, membantu orang tua,
Ya itu juga untuk melatih, Melatih ya, Bu, melatih ya. dia juga untuk nanti ketika dia dewasa dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Iya. itu. Kemudian yang sangat kalah penting adalah pencegahan perkawinan anak. Kenapa ini dicegah? Karena hasil dari perkawinan anak adalah sebagian besar akan stunting. Iya. Karena apa? Karena ibunya itu belum siap juga untuk menjadi atau melahirkan anak tersebut. Maka Iya. di sini adalah pencegahan perkawinan anak, itu kita selalu bekerja sama dengan Kementerian Agama pada saat ada permintaan dispensasi untuk perkawinan anak, untuk segera harus diteliti dahulu keperluannya apa. Iya. Ya, itu. Baik, tadi kita sudah membahas, Bu, tentang pengaruh samaan gender, dan Ibu juga sudah menyinggung tentang pencegahan pernikahan anak sejak dini karena akan menimbulkan stunting pada anak yang dilahirkan. Kita akan membahas dan menyinggung nih tentang stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih, Bu? Ya, kalau stunting ya definisinya itu dari Perpres nomor 72 tahun 2021, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh materi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Nah, maka itu disebut oleh stunting ya. Tetapi kalau stunting itu sebenarnya beda sih dengan apa tadi satunya gizi buruk. Gizi buruk. Ya, kalau gizi buruk itu mungkin dia punya ciri-ciri yang beda ya. Kalau gizi buruk itu dia lebih ke kulitnya kering, kemudian lemaknya itu di bawah kulit itu tidak ada ya, dan otot mengecil sehingga kadang-kadang juga perutnya menjadi besar. Ya, itu dia gizi buruk. Kalau stunting itu lebih dari pertumbuhannya yang melambat. Mungkin dengan usia yang seharusnya dia sudah bisa tetapi dia belum. Jadi itu malah yang bisa disebut stunting. Jadi beda antara stunting dengan gizi buruk. Iya. Tadi Ibu juga sudah menyinggung bahwa stunting ini anak yang mungkin tinggi badannya tidak sesuai dengan usia ya, Bu ya. Sedangkan gizi buruk ini adalah kulitnya kering. Berarti kalau untuk gizi buruk tidak bukan berarti dia stunting ya, Bu ya? Iya, iya. Jadi mungkin tapi hampir juga menyerupai sama ya, Bu ya. Menyerupai ya, karena yang menjadi ininya adalah anak-anak ya. Dan semuanya itu sebenarnya kekurangan gizi ya, kekurangan gizi ya. Kemudian untuk di tulang bawang sendiri udah ada beberapa kebijakan atau regulasi untuk stunting itu sendiri dengan peraturan Bupati Tulang Bawang Barat nomor 25 tahun 2021 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi. Di sini mengatur semua OPD yang termasuk di dalam kegiatan atau percepatan pencegahan stunting itu. Kemudian juga ada keputusan Bupati Tulang Bawang Barat tentang tim percepatan penurunan stunting. Nah, di sini pemerintah sangat menaruh sangat fokus untuk penurunan stunting kalau kita khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, berarti di Tulang Bawang Barat ini sudah ada timnya ya, Bu ya, untuk menurunkan hal tersebut ya, Bu. Dan untuk angka prevalensi stunting di Tulang Bawang Barat ini alhamdulillah dia mengalami penurunan ya. Iya. Kalau sesuai dengan status gizi Indonesia di tahun 2021 masih di angka 22,1%. Tapi kemudian di tahun 2022 menurun menjadi 16,4% dan terjadi penurunan sekitar 5,7%. Sedangkan angka nasionalnya masih di angka 21,6%. Nah, untuk stunting ini sendiri sudah
bisa terdata by name ya, perorangannya. Iya. Jadi lebih gampang atau kita lebih bisa fokus ke anak-anak yang mengalami stunting tersebut dengan berbagai macam upaya. Iya. Kita lihat sendiri mungkin di per Februari tahun 2023 jumlahnya untuk tulang bawang barat ini jumlah balitanya ada 22.325 dan yang mengalami stunting sekitar 723 atau 3,24% dari jumlah balita yang ada di tulang bawang barat. Ya. Baik. Ya. Kalau umur ya, Iya. umur tadi itu umur stunting itu yang rentan ya, rentan stunting itu usianya 24 sampai 35 bulan. Artinya 24 itu berumur 1 tahun ya. Iya. 1 tahun sampai dengan 3 tahun ya. Itu adalah angka mayoritas kasus stunting di Indonesia. Dan kalau persentasenya sekitar 26,2% dari seluruh balita yang ada di Indonesia. Iya. Ya. Baik, itu tadi kan kita sudah menyinggung tentang stunting, Bu. Sebenarnya faktor utama terjadinya atau perkembangan anak itu terganggu karena stunting ini sebenarnya apa, Bu, faktor utamanya? Iya, sebenarnya kalau faktor utamanya ya kadang anak-anak itu tidak diberi ASI ya. Makanya sekarang kita lebih memasyarakatkan ASI inklusif ya. Iya. Jadi ketika anak itu lahir, anak segera diberi ASI sampai dengan umur 6 bulan. Itu tidak diberikan makanan lain. Iya. Ya. Kemudian kita juga harus memantau perkembangan anak sejak lahir, dan kalau kita di daerah ya atau di TIUH itu secara berkala membawanya ke posyandu. Iya. Ya, jadi kita tahu perkembangan anak karena di dari posyandu itu ada kartunya, Mbak. Iya. Dari minggu ini dia beratnya segini, minggu depan dia beratnya segini, jadi jelas ada kartunya ya. Iya. Kemudian kalau untuk remaja putrinya itu mengkonsumsi tablet penambah darah. Iya. Sekarang kita sudah menggalakkan buat remaja putri di sekolah-sekolah menengah pertama dan atas ya, SMA. Iya. Mungkin setiap minggu sudah ada tablet penambah darah tersebut. Iya. Kemudian juga kita memberikan MPASI atau makanan tambahan ASI itu yang bergizi. Tadi saya katakan bahwa kadang-kadang stunting itu tidak selalu di daerah-daerah Iya. atau di desa atau di kalau kita di sini TIUH, tetapi di kota-kota besar pun ada Masih yang ada ya, Bu, mengalami yang stunting mengalami tersebut, stunting. walaupun orang tuanya mampu ya. Iya. Tapi itu tadi adalah pola asuh ya. Iya. Kadang-kadang anak yang kita tinggal untuk bekerja, dia diasuh oleh pengasuh yang tidak telaten mungkin ya. Ketika dia tidak mau makan ya udah selesai Iya. saja. Iya. Dan lebih baik dia tidur gitu Iya. ya, supaya tidak rewel. Iya. Kemudian yang pasti buat ibu-ibu yang sedang hamil itu juga untuk memeriksakan kehamilannya secara berkala Iya. ya. Jadi karena sebenarnya di puskesmas di manapun di khususnya tulang bawang barat ini sudah ada bidan-bidan yang memang terlatih untuk itu. Iya. Jadi Sudah menjaga ya, Bu ya. ya, jadi tidak susah gitu Iya. sebenarnya Untuk Iya. mengatasi stunting Iya. itu ya. Jadi Iya. untuk menjaga pola asuh anak sebelum dilahirkan, justru dalam kandungan juga masih sudah dijaga ya, Bu ya, Iya. supaya tidak adanya stunting tersebut. dari awal ya, dari awal dari sejak calon pengantin pun sekarang
Sudah ada Sudah ada. pengasuhannya ya Bu ya, sudah diajarkan. Sudah diajarkan untuk bagaimana dia mempersiapkan ketika dia mempunyai anak. Iya. Gitu, ya. Dan dari dinas-dinas juga, tentunya dinas kesehatan juga Iya. sudah bekerja sama ya Bu ya, Iya. seperti pemberian tablet tadi ya Bu Iya. ya pada Iya. anak-anak. Oke. Kemudian Bu, sebenarnya apakah anak yang terkena stunting ini bisa kembali normal Bu? Iya. Bisa dia normal kembali karena memang dia dibutuhkan adalah untuk menambah berat badannya. Iya. Contohnya ketika pertama kali terdeteksi bahwa anak kita mengalami stunting dengan gizi yang cukup, Iya. akan kita ukur dan anak itu akan kembali menjadi normal ya. Tetapi itu semua harus dengan teliti ya. Kemudian Iya. juga tetap kita harus rajin untuk ke posyandu ataupun ke puskesmas terdekat. Iya. Dan pemerintah di sini sangat menaruh perhatian untuk anak-anak yang mengalami stunting gitu. Baik. Lalu Bu, bagaimana peran dari Ibu sendiri sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung Barat untuk menurunkan stunting di Tulungagung Barat ini Bu? Ya. Peran PKK Tulungagung Barat untuk stunting itu ya pasti dia bekerja sama ya Iya, dengan semua OPD yang ada di Tulungagung Barat, di mana PKK itu sebagai penggerak, kemudian penjuluh, pencatat dan pendamping. Di PKK itu punya 10 program pokok PKK. Iya. Di mana di 10 program pokok PKK itu semua untuk ketahanan keluarga. Iya. Stunting itu sendiri adalah salah satu dampak dari ketahanan keluarga ya. Jadi di situ PKK sendiri sebagai penggerak di mana kita sampai dengan kelompok dasawisma. Iya. Di situ kita bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa perlunya gizi untuk anak-anak mulai Iya. dari dalam Kandungan. kandungan sampai dia menjadi balita ya. Iya. Kemudian kita juga PKK bisa sebagai penyuluh, Iya. bekerja sama juga dengan puskes dan bidan-bidan. Kemudian kita juga sebagai pencatat. Karena kita mempunyai tugas juga mencatat dan melaporkan ke PKK provinsi, PKK pusat jumlah daripada stunting, dan kita juga diberi amanah untuk bagaimana bisa menurunkannya. Iya. Kemudian juga PKK sebagai pendamping. Kapanpun masyarakat atau keluarga yang mengalami stunting, PKK siap untuk mendampinginya, mulai dari dia ke puskes untuk mendapatkan penambah gizi, ataupun kita juga bekerja sama dengan OPD-OPD yang ada di Tulungagung Barat ini untuk menurunkan angka stunting. Jadi itu ya peran PKK untuk penurunan stunting di Tulungagung Barat. Iya. Ya. Bu, sebenarnya saya ingin tahu Bu, sebenarnya proses terjadinya stunting pada anak itu seperti apa Bu? Apakah dari kandungan itu anak sudah mulai kelihatan, mungkin ibu yang hamil itu sudah mungkin kelihatan gejala-gejalanya, atau tunggu dilahirkan baru terlihat terjadinya stunting itu seperti apa? Iya. Kalau gejala-gejala dari dalam itu sebenarnya enggak ya. Iya. Karena kan walaupun sekarang ada untuk melihat itu USG enggak juga ini ya. Tidak terlalu terdeteksi ya Bu ya? Tapi terdeteksinya juga kadang-kadang sekarang ada USG yang bisa berat badan ya. Iya. Berat badan. Nah di situ kita dikasih oleh dokter itu makanan atau obat vitamin tambahan. Iya. Untuk anak itu menjadi sesuai dengan umur daripada kehamilan. Iya. Kemudian dia akan terlihat pada saat dia dilahirkan. Ya tadi saya sampaikan ketika dia udah umur 24 bulan, berarti 1 tahun. Iya. 1 tahun tuh akan terlihat pertumbuhannya.
pertumbuhannya sesuai nggak dengan umur-umur yang pada saat itu. Iya. Ya. Jadi kalau saya lebih ke setelah dia dilahirkan nanti ya, setelah dia umur 1 tahun maka dia akan kelihatan. Iya. Ya. Tadi juga Ibu sudah menyinggung bahwa anak-anak yang mengalami stunting itu tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, Bu. Apakah semua anak yang mungkin kategorinya kurus atau keturunannya kurus itu sudah terdeteksi mengenai mengalami stunting atau tidak? Enggak juga sih ya, Enggak. karena kan berat badannya itu kan ada ukurannya. Iya. Ketika dia umur biasanya ya umur 12 bulan tadi, seharusnya dengan dia berat badannya mencapai kalau 1 tahun itu ada ya 7 atau 8 kilo, nah dia Iya. belum sampai segitu, maka itu yang dikatakan ini. Dan dia punya ciri-ciri khusus juga sih. Iya. Nggak, kadang-kadang orang tuanya kalau memang kurus ya ada juga Iya, ada kurus. juga karena keturunan ya, Bu ya. Terus tinggi badannya itu ya menurut usianya kadang nggak sesuai gitu Iya. ya. Yang pas kita satukan Kita dengan jajarkan dengan anak tetangga, terus lalu mencolok ya Iya. ininya. Ya, terus berat badannya tadi lah yang paling kelihatan adalah mungkin berat badannya. Ya, itu ciri-ciri yang lebih menonjol ya, Bu ya, Iya. yang lebih terlihat Iya. di kasat mata. Oke, Bu. Mungkin apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi stunting ini, dan mungkin ada gizi buruk yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu seperti apa, Bu? Kalau kegiatan PKK ya di Tulang Bawang Barat ini sudah banyak sekali ya untuk mencegah stunting. Kita juga selalu melaksanakan pembinaan ke posyandu, Iya. menggalakkan perilaku hidup bersih sehat. Iya. Di situ karena dengan lingkungan yang sehat, anak-anak insya Allah akan menjadi anak yang sehat juga. Iya. Kemudian kita juga melaksanakan cegah remaja dari anemia. Iya. Tadi itu yang ke sekolah-sekolah ya, ke SMA dengan memberikan tablet tadi. Kemudian kita juga merasakan penyuluhan tablet tambah darah tadi bagi remaja. Jadi kadang kan remaja itu takut ya dikasih apa, karena sekarang cenderungnya takutnya gemuk, gendut ya ini ya. Kemudian kita juga memberikan pembinaan TIUH model konvergensi percepatan stunting yang juga bekerja sama dengan Pemda Provinsi Lampung. Iya. Kemudian kita juga memberikan pendampingan kepada keluarga yang beresiko, ya tadi itu ibu hamil, ibu bersalin, calon pengantin, kemudian ibu menyusui. Kita juga punya kegiatan Sigar Nenemo. Apa itu, Bu? Sigar Nenemo itu kita memberikan bantuan makanan kepada kelompok tadi yang berisiko stunting, ibu hamil. Ibu hamil kita kasih makanan, kemudian kepada calon pengantin, kemudian kepada ibu menyusui, kemudian kepada anak-anak di bawah umur 3 tahun dengan makanan-makanan yang bergizi. Dan ini sudah dilakukan oleh semua TIUH. Nah, tadi juga kita baru ke sana untuk melakukan Sigar Nenemo tadi. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi deteksi kanker. Itu juga salah satu kita untuk mencegah stunting. Kemudian kita juga melakukan pembinaan kepada kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah untuk menjual makanan yang bergizi. Iya, pasti. Jadi makanan bergizi ini kan kadang-kadang makanan yang dijual itu mungkin mengandung pengawet yang terlalu banyak. Nah, kemudian kita juga melakukan penyuluhan reproduksi kepada anak-anak di sekolah-sekolah. Jadi banyak ya yang sudah kita lakukan untuk bersama-sama dengan OPD untuk menurunkan dan mencegah stunting di Tulang Bawang Barat. Iya, baik. Itu tadi upaya yang sudah dilakukan dari TPPKK, dan tentunya butuh kerjasama antar OPD ya, Bu ya, untuk
mengatasi stunting ini. Tadi juga Ibu sudah menyinggung tentang anak ini adalah sebagai generasi emas kita, Bu. Iya. Khususnya di Tulang Bawang Barat ini kita harus merencanakan anak ini sebagai generasi kita sendiri, Bu. Dan seberapa layaknya sih, Bu, anak di Tulang Bawang Barat ini? Jadi adanya Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Kita akan memasuki fokus tentang KLA ya. Iya. Seperti kita ketahui bahwa itu anak adalah investasi ya. Iya. Investasi ini pasti yang berharga. Iya. Nah, karena anak itu adalah harapan masa depan. Iya. Anak dikatakan investasi, dia mempunyai nilai yang sangat tinggi karena dia akan menggantikan peran daripada kita, peran daripada orang tua, peran daripada pemerintah, peran daripada guru, dokter, semua yang sekarang berperan akan digantikan oleh anak. Iya. Maka dikatakan bahwa anak adalah generasi penerus kita di masa yang akan datang. Untuk itu mungkin kita harus fokus kepada pendidikan dan kesehatan anak. Yang pasti adalah kesehatan ya. Iya. Karena dengan anak yang sehat, insya Allah anak kita akan menjadi cerdas. Nah, di sini sangat dibutuhkan adalah pendidikan. Pendidikan itu pendidikan formal dan informal. Awalnya anak akan mendapatkan pendidikan informal di rumah. Nah, di sini adalah peran keluarga. Jadi kembali ke ketahanan keluarga. Iya. Nah, orang tua yang ada di rumah, kemudian kakek nenek juga sebagai orang yang pertama kali mengajarkan akhlak, mengajarkan ilmu kepada anak. Setelah itu baru anak disekolahkan, dia bertemu dengan lingkungan yang baru. Iya. Maka di sini ingin saya sampaikan bahwa definisi anak itu sebenarnya anak sejak dalam kandungan. Nah, di sini sejak dalam kandungan anak sudah mulai kita rawat. Iya. Ketika seorang ibu dinyatakan hamil, maka dia sudah mulai merawat anak itu, mungkin ke posyandu, kemudian ke dokter, minum vitamin, terus tidak makan makanan yang bisa mengganggu ya. Nah, kemudian ketika lahir 1 tahun maka anak dikatakan kategori bayi. Iya. Nah, di sini juga sudah diatur bahwa anak ketika berumur 1 hari sampai dengan 6 bulan dia harus minum ASI eksklusif. Tidak boleh ada makanan tambahan. Ketika dia umur 6 bulan baru diperbolehkan makanan tambahan tadi. Kemudian anak juga ketika dia umur 1 sampai 5 tahun dia dikatakan anak balita. Nah, ketika balita umur 3 tahun dia sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungan tambahan. Iya. Dia sudah mulai masuk sekolah PAUD. Nah, di situ dia sudah bisa bersosialisasi dengan teman yang baru, kemudian dengan guru ya. Lingkungan-lingkungan baru dia selain lingkungan di rumahnya. Kemudian ketika dia berumur 6 sampai 14 tahun maka dia dikatakan anak usia sekolah. Iya. Nah, di situ dia sudah meningkat, sudah tambah lagi lingkungan barunya. Kemudian dia juga sudah mulai belajar. Iya. Kemudian dia umur 14 tahun sampai 18 tahun anak dikatakan remaja. Itu tambah lebar lagi pergaulannya. Iya. Nah, di sini sejak anak kita dalam kandungan sampai dengan 18 tahun itulah yang disebut anak ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan di sini peran seorang keluarga
Nah, terus ditambah dengan peran guru sangat penting ketika anak berusia mulai dari kandungan sampai 18 tahun. Disinilah anak kita akan terbentuk. Setelah umur 18 tahun itu anak-anak sudah menjadi orang dewasa. Iya. Nah, di situ mereka sudah bisa mencari jati dirinya sendiri, kemudian menggapai cita-citanya dan mulai bekerja dan menjadi orang dewasa. Iya. Tapi kita juga sebagai orang tua juga tidak bisa lepas ya, sampai dengan anak kita menikah ya. Iya. Nah, itu adalah anak ininya. Oke, itu tadi penjelasan anak adalah investasi terbesar kita ya Bu ya, karena peran orang tua maupun guru itu sangat penting bagi anak. Baik, luar biasa sekali. Untuk Kabupaten Layak Anak khususnya di Tulang Bawang Barat ini sudah sejauh mana Bu? Ya, sebenarnya Kabupaten Layak Anak itu adalah ini ya, sistem baru ketika pemerintah kabupaten fokus terhadap pemenuhan hak anak. Nah, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada kabupaten-kabupaten yang intens atau fokus ya terhadap pemenuhan hak anak tersebut. Untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan KLA dengan capaian predikat pratama. Jadi mulai di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 juga baru mendapatkan pratama, dan kemarin di 2023 meningkat menjadi kategori madya. Karena seluruh kabupaten di Lampung, yaitu 15 kabupaten kota di Lampung mendapatkan predikat tersebut, maka Provinsi Lampung juga di tahun 2022 dan 2023 kemarin mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak. Nah, di sini bukan hanya seremonialnya, Mbak. Maksudnya bagaimana sih sebenarnya pemenuhan hak-hak anak yang bisa dipenuhi oleh pemerintah kepada anak-anak tersebut. Dan untuk prinsip hak anak itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kepentingan terbaik untuk anak, ya. Kemudian non diskriminasi, kemudian kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Saya kasih contoh untuk penghargaan terhadap pendapat anak. Anak-anak sekarang sudah diberi kebebasan. Ingin menyampaikan usulan, baik di rumah juga seperti itu. Dan sekarang melalui forum anak daerah, anak-anak juga sudah diundang pada saat kita melaksanakan musrenbang dari mulai TIU sampai dengan provinsi. Nah, di situ kita beri waktu dan ruang anak-anak bisa mengusulkan apa sih yang diinginkan oleh mereka. Nah, di situ forum anak untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri ini sangat aktif, Mbak. Dan alhamdulillah kita juga selalu mengakomodir apa yang diinginkan oleh anak. Ya. Mungkin sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya, Tulang Bawang Barat ini ya. Berarti hak anak ini sudah terjamin ya Bu ya sebenarnya. Iya, jadi anak bisa ada kesempatan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Baik, sebenarnya Bu, tujuan dengan diadakannya Kabupaten Layak Anak ini untuk apa Bu? Ya, tujuannya lebih ke untuk memotivasi kita ya. Bagaimana semua sektor, semua OPD bisa untuk memenuhi hak anak. Contohnya sendiri mungkin kalau indikator Kabupaten Kota Layak Anak itu ada 24. Mungkin saya contohkan bahwa sekarang akte kelahiran itu sekarang sudah gratis. Itu kan hak anak juga, identitas dia. Kemudian juga kita memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada anak. Kemudian kita juga melakukan
sosialisasi terhadap pencegahan perkawinan anak. Jadi dia juga harus tahu Iya. di mana anak tadi saya sampaikan pada forum anak mereka bertugas atau menjadi pelopor dan pelapor. Iya. Pelopor itu dia bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Iya. Kemudian yang tadi pelapor, dia berani melaporkan ketika apa yang dilihatnya itu temannya itu mengalami kekerasan ataupun yang lain dan dia berani melaporkannya. Iya. Kemudian yang sangat penting juga adalah kesehatan anak ya, kesehatan dan kesejahteraan anak itu untuk di Tulang Bawang Barat sendiri sudah ada atau puskes ramah anak, di mana dalam puskes itu sudah tersedia tempat untuk bermain anak ketika sedang menunggu orang tuanya berobat ya. Nah di sini ada 5 klaster ya Mbak. Iya. Klaster pertama yaitu hak sipil dan kebebasan. Kemudian yang keduanya lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Apa sih pengasuhan alternatif? Pengasuhan alternatif itu ketika yang harusnya itu menjadi tanggung jawab orang tuanya, mungkin pada saat itu orang tuanya bekerja di luar negeri, maka bisa di pengasuhan alternatifnya dengan kakek neneknya. Kemudian ada juga yang memang orang tuanya sudah tidak ada ya, maka bisa dilakukan oleh kakek neneknya atau bisa dia ditempatkan di panti-panti yang memang menerima ya. Kemudian klaster yang ketiga tadi adalah kesejahteraan dasar anak ya, kesejahteraan atau kesehatan anak. Mungkin tadi disampaikan dia juga anak mendapatkan haknya untuk air minum dan sanitasi. Kemudian tadi ada ini yang sangat sulit juga kadang-kadang tempat merokok ya, tempat merokok. Tapi setidak-tidaknya ketika kita ada iklan-iklan rokok itu mungkin penempatan iklannya itu jangan di depan sekolah gitu loh Mbak. Bisa lah di tempat yang lain ya, yang lebih hanya orang dewasa, mungkin di pasar gitu. Kemudian di klaster keempat yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Anak-anak juga diharapkan dia mempunyai kesempatan untuk belajar tari ataupun lagu-lagu budaya kita ya, supaya itu juga tidak punah ya. Kemudian di klaster 5 yaitu perlindungan khusus anak ya. Banyak sekali anak-anak kita mungkin untuk penyandang disabilitas juga kita harapkan perkantoran nantinya punya jalan atau akses yang untuk disabilitas untuk kursi dorongnya. Nah, kemudian juga mungkin ada rel untuk pegangannya, ada itu ya. Jadi hak-hak anak sampai situ harus menjadi perhatian kita. Mungkin itu, Pak. Baik, sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya sebenarnya untuk menjadikan Kabupaten Layak Anak ini. Baik, untuk keterlibatan dari TPPKK sendiri Bu dalam upaya membentuk Kabupaten Layak Anak ini seperti apa Bu? Ya, tim penggerak PKK itu ya punya 10 program pokok PKK ya. Nah, di sana program-program kita itu semuanya menyentuh ketahanan keluarga. Dan anak lahir dan berkembang semuanya di keluarga terlebih dahulu. Jadi peran PKK itu ya sangat penting ya, karena kita menjadikan menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh ya, itunya. Mungkin itu. Baik, sudah sangat luar biasa sekali benar-benar Tulang Bawang Barat ini ya Bu ya khususnya karena Kabupaten Layak Anak ini sudah terbentuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat kita sendiri ya Bu ya. Oke, baik. Penghargaan itu lebih menjadi penghargaan ya Mbak. Sebagai penghargaan ya Bu ya. Baik, sebelum kita tutup tentunya karena kita sudah membahas tentang banyak pengetahuan gender, stunting maupun Kabupaten Layak Anak pada hari ini. Sebelum kita tutup dialektika pada siang hari ini, saya ingin ada closing statement dari Ibu yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya. Saya hanya ingin menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat
untuk ketika kita melihat atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak usah malu-malu untuk melaporkan, karena pemerintah sudah mempersiapkan khususnya untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat ini ada UPTD PPA yang memang tugasnya untuk mendampingi ketika ada pelaporan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Dan juga Provinsi Lampung ada UPTD PPA yang juga siap membantu ketika memang UPTD PPA-nya memerlukan bantuan pendampingan. Dan kita punya satu moto ya, motonya itu ketika ada laporan tentang itu, tentang kekerasan perempuan dan anak akan ditindaklanjuti. Jadi marilah kepada semua kita di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak usah takut kalau mengalami atau melihat sendiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah banyak menyampaikan informasi tentang kekerasan maupun tentang stunting dan juga Kabupaten Layak Anak kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan semoga kita masih bisa berbincang kembali. Amin. Di lain waktu. Amin. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Tulang Bawang Barat, Tubabaku yang sudah menyaksikan dialektika pada siang hari ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim yang sudah mensukseskan acara hari ini. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.